Pemirsa, Komisi Informasi Pusat kabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan Bonatua Silalahi terhadap Komisi Pemilihan Umum. Ya, KPU diwajibkan berikan salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat pencalonan saat pemilu presiden. Dalam putusannya, Majelis Komisi Informasi menilai salinan ijazah calon presiden merupakan informasi publik. Selain itu, majelis menyatakan informasi tersebut berkaitan langsung dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, sehingga tidak termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi juga menegaskan pemberian informasi tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemilik data karena berkaitan dengan jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Menanggapi putusan tersebut, Bonatua menyebut keputusan ini sebagai kemenangan publik. Ia menyatakan selama ini sejumlah informasi terkait ijazah disebut tertutup dan tidak diberikan secara utuh kepada masyarakat. Bonatua juga mengingatkan KPU memiliki batas waktu 14 hari untuk menentukan sikap, apakah akan melaksanakan putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemenangan publik artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Apabila dalam jangka waktu 14 hari KPU tidak mengajukan banding, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap. KPU wajib memberikan informasi salinan ijazah tersebut kepada pemohon sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Dari Jakarta, Indira Utomo, Aristiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno jadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta ini, Ugroseno sebut foto di ijazah Jokowi berbeda dengan aslinya. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno menjadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang, Ugroseno menjadi saksi fakta dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ahmad Satibi. Dalam kesaksiannya, Ugroseno mengatakan foto Jokowi dalam ijazah tidak mirip dengan aslinya. Berbeda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri. Oh, ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Tidak mirip berapa sih? Bedanya apa saja, Pak? Ya, nggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Selain hadirkan mantan Wakapolri Ugroseno, sidang ini hadirkan Rujito yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM, satu angkatan dengan Jokowi. Sementara sidang akan dilanjutkan pada Selasa depan dengan mendatangkan saksi ahli di Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Ya, pelimpahan dilakukan pada berkas milik tersangka Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Melakukan upaya untuk menghadirkan. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Namun, 2 tersangka diantaranya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya. Dan kami akan fasilitasi sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun KUHAP kita. Nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya.
Sementara itu, 5 tersangka lainnya yaitu Egy Sujana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. Bisa pengacara Roy Suryo, Refli Harun ini membongkar tawaran proyek triliunan kepada Egy Sujana jika bersedia meminta maaf ke Jokowi. Pernyataan tersebut disampaikan Refli Harun secara eksklusif di program Rakyat Bersuara. Proyek triliunan di tengah kasus ini Bang Egy ditawarkan oleh pihak Pak Jokowi, begitu? Ada katakan itu ya? Kita baca ya. Karena ini punya konsekuensi juga. Harus dia elaborasi triliunan itu Gini, kapan? kita baca as it is. Jadi ya, kita baca as it is. Tafsir bisa berbeda. Nih ya. Nih. Ini Bang Egy nih ya, Bang Egy menyampaikan. Verifikasi dan bukti-bukti dan saksi titik 2. Bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Maksudnya beberapa bulan yang lalu undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat lah. Maksudnya pertemuannya di luar negeri? Bukan, maksudnya dikasih kesenangan. Jalan-jalan. Ya. Dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliun. Underline proyek ya, mekanisme resmi dapat diwujudkan karena T itu ready. Karena triliunan itu ready. Ya, tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal BES mesti bersedia minta maaf pada Jokowi. Kan intinya adalah Anda akan itu kalau minta maaf, kan begitu? Soal ijazah. Kemudian demi Allah BES hingga gagallah deal tersebut. Itu saja. Nah, silakan terjemahkan. Sementara pemirsa terkait tawaran proyek triliunan kepada Egy Sujana jika bersedia meminta maaf pada Joko Widodo tersebut dibantah oleh pihak Jokowi. Ya, bantahan tersebut disampaikan oleh pendukung Jokowi Ade Armando. Ini bagian Rejo yang kemudian bersama Bang Egy Sujana mengajak ke Ketua Umum Rejo mengajak Bang Egy Sujana bertemu dengan Pak Jokowi. Betul. Jadi pertama penjelasan dia adalah dia tidak pernah, Bung Michael, mengajukan apapun kepada tawaran apapun kepada Egy Sujana. Termasuk 1 triliun tadi, proyek dan seterusnya. Kalimat dia adalah tidak pernah menawarkan apapun. Ya. Mereka melakukan itu pakai istilahnya Bung Darisman adalah kemanusiaan, ya, karena Egy Sujana sudah dalam keadaan sakit dan perlu dibantu agar tidak berkepanjangan kasusnya. Jadi tidak pernah ada pembicaraan bahkan mengenai itu, tidak ada permintaan dari pihak beliau maupun juga Pak Jokowi agar misalnya Egy Sujana minta maaf. Tidak pernah ada permintaan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menemukan 10 warga Jawa Barat terpapar virus super flu. Jangan kemana-mana, Yusda akan segera kembali.